Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raudra Jana dengan NIM 190200115, kelas Fire and Safety Check. Di sini akan menjelaskan mengenai jawaban UAS pengelolaan pencemaran industri. Yang pertama yaitu apa sih yang dimaksud dengan pengelolaan limbah B3 yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, dan pengelolaan limbah B3, termasuk penimbunan hasil pengolahan tersebut. Yang kedua yaitu ada karakteristik limbah B3. Yang pertama mudah meledak. Limbah yang mudah meledak atau eksplosif adalah limbah yang saat suhu dan tekanan standar dapat meledak. Yang kedua ada pengoksidasi, yaitu sampah anorganik berbahaya yang bisa melepaskan panas karena teroksidasi. Yang ketiga ada mudah menyala. Limbah B3 juga memiliki sifat yang mudah menyala atau flammable. Limbah ini merupakan sampah berbahaya yang mudah terbakar karena kontak dengan udara, nyala api, air, atau bahan lain walaupun suhu dan tekanan standar. Yang keempat ada beracun. Limbah beracun yaitu limbah yang mengandung zat beracun bagi makhluk hidup, yang bisa menyebabkan keracunan, sakit, atau bahkan kematian. Yang kelima ada berbahaya. Limbah berbahaya merupakan limbah dalam bentuk padat, cair, atau gas yang bisa menyebabkan bahaya bagi kesehatan. Soal yang ketiga yaitu merupakan kategori limbah B3. Ada dua kategori, yaitu limbah B3 kategori 1 yang memiliki dampak akut atau cepat atau tiba-tiba dan langsung terhadap manusia, serta dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Yang kedua yaitu kategori limbah kategori 2. Limbah kategori 2 ini biasanya memiliki efek tidak akut atau bisa menundanya, memberikan dampak tidak langsung bagi manusia dan lingkungan. Soal yang keempat yaitu dokumen yang dibutuhkan sebagai kelengkapan persyaratan. Yang pertama ada akte perusahaan, izin lingkungan, izin lokasi, izin gangguan, identitas pemohon, nama, sumber, karakteristik, dokumen yang menjelaskan tentang penyimpanan, dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan, dan dokumen lain menurut perundang-undangan. Soal yang kelima yaitu fasilitas yang dibutuhkan dalam penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori, yaitu yang pertama ada bangunan. Bangunannya biasanya desain dan konstruksi yang mampu melindungi limbah B3 dari hujan dan sinar matahari, memiliki penerangan dan ventilasi, dan memiliki saluran drainase dan bak penampung. Yang kedua ada tangki atau kontainer. Yang ketiga ada tempat tumbukan limbah atau waste pile. Yang keempat ada waste impoundment. Dan yang kelima bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan IPTEK. Soal yang keenam yaitu fasilitas penimbun limbah B3. Fasilitasnya menurut PP nomor 11 tahun 2014 mencakup yang pertama fasilitas penimbunan akhir, dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Yang kedua ada sumur injeksi. Dan yang ketiga adalah penempatan kembali di area bekas tambang atau backfilling. Yang keempat ada dam tiling. Dan yang kelima ada fasilitas penimbunan limbah B3 lain sesuai dengan perkembangan IPTEK-nya. Soal yang ketujuh yaitu metode pengolahan limbah B3. Yang pertama ada stabilisasi, yaitu proses penambahan suatu zat atau dicampur dengan limbah untuk meminimalisir kecepatan migrasi atau perpindahan limbah untuk mengurangi toksisitas dari limbah. Ini merupakan gambar stabilisasinya. Yang kedua ada mode insinerasi atau pembakaran dapat diterapkan untuk memperkecil volume B3, namun saat melakukan pembakaran perlu dilakukan pengontrolan ketat agar gas beracun hasil pembakaran tidak mencemari udara. Yang ini merupakan gambar pembakarannya. Yang terakhir adalah bioremediasi, yaitu penggunaan bakteri dan mikroorganisme lain untuk mendegradasi atau mengurangi limbah B3. Ini gambar sebelum bioremediasi. Bioremediasi itu sangat kotor dan sesudah terlihat bersihnya. Soal yang ke-8 yaitu fasilitas penyimpanan limbah B3 berdasarkan jenis dan waktunya. Yang pertama fasilitas melindungi dari hujan dan matahari. Penyimpanannya 90 hari penyimpanan, termasuk ke 180 hari penyimpanan, dan 365 hari penyimpanan juga. Yang kedua adalah penerangan dan ventilasi, yaitu termasuk ke 90 hari penyimpanan dan 180 hari penyimpanan. Yang terakhir adalah fasilitasnya baknya. Jenis waktu maksimal penyimpanan 90 hari penyimpanan bisa, 180 bisa, dan 365 hari juga bisa. Lalu ada fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan. Fasilitas yang pertama yaitu bangunan dan silo. Bangunan dan silo itu termasuk ke semua limbah ya, kategorinya. Limbah B1, limbah kategori 1, kategori 2 spesifikasi umum, kategori 2 spesifikasi khusus, dan kategori 2 tidak berspesifikasi. Berbeda dengan tangki atau kontainer, tidak termasuk ke dalam limbah kategori spesifikasi khusus. Berbeda juga dengan waste pile dan impound pile, hanya masuk ke kategori limbah B3 spesifikasi khusus.
Soal yang ke-10 adalah penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori limbah B3 dan jumlah yang dihasilkan. Kategorinya 1 dan 2, kurang lebih 50 kg per hari. Maksimal penyimpanannya 90 hari penyimpanan. Kategori 1, kurang lebih kecil, lebih besar dari 50 kg per hari. Maksimal penyimpanannya 180 hari penyimpanan. Kategori 2 spesifikasi umum, 50 gram per hari juga, maksimal penyimpanannya 365 hari. Kategori 2 spesifikasi umum dan kategori 2 spesifikasi khusus, maksimal penyimpanannya 365 hari penyimpanan, tapi kalau spesifikasi khusus itu jumlahnya tidak dibatasi. Soal yang ke-11 adalah periode pelaporan masuknya limbah ke TPS. Periodenya melalui yang pertama jenis limbah B3 masuk, yang B-nya tanggal masuk limbah B3, yang C-nya sumber limbah B3, D-nya jumlah limbah B3 masuk, dan yang terakhir yang E-nya maksimal penyimpanan sampai dengan tanggalnya. Di sini ada skema mekanisme perizinan pengolahan limbah B3 disertai dengan waktu tahapannya. Ini merupakan skemanya. Permohonan izin sesuai Permen LH nomor 18 tahun 2009, terus evaluasi kelengkapan administrasi, evaluasi teknis, verifikasi lapangan, peer review teknis, penetapan keputusan, adanya penolakan izin atau penerbitan izin. Yang ke-13, jangka waktu proses. Yang pertama, proses validasi, biasanya jangka waktunya 2 hari, verifikasi 7 hari, proses penerbitan biasanya 7 hari, verifikasi lagi biasanya 10 hari, dan penerbitan SLO-nya biasanya 7 hari. Yang ke-14, masa berlaku izin dari masing-masing pengolahan limbah B3. Izin penyimpanan biasanya masa berlaku 5 hari, pengumpulan biasanya masa berlakunya 5 hari, pengangkutan 5 hari, pemanfaatan 5 hari, pengolahan 5 hari, dan penimbunan. Yang selanjutnya ada contoh pemanfaatan limbah B3. Jenis industrinya sebagai contohnya pupuk dan bahan senyawa nitrogen. Sumbernya produksi urea. Uraian limbahnya limbah karbon aktif selain limbah karbon aktif dengan kode limbah A110D. Yang kedua ada pembangkit listrik atau PLTU. Sumbernya biasanya fasilitas boiler, fasilitas kiln. Uraiannya debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara selain limbah dengan kode limbah B409 dan B410. Lalu ada penyamakan kulit, jenis industrinya, sumber limbahnya proses tanning dan finishing. Setelah itu zat warna dan pigmen, sumber industrinya manufaktur, formulasi, IPAL, terus ada seluruh proses produksi, uraian limbahnya, residu produksi atau reaksi, bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Lalu ada farmasi, sumbernya biasanya manufacturing, formulasi, produksi, uraian limbahnya bahan dan produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, kadaluarsa, dan sisanya. Lalu ada rumah sakit dan sistem pelayanan, biasanya sumbernya seluruh rumah sakit dan laboratorium, fasilitas insernir. Uraian limbahnya, limbah klinis memiliki karakteristik infeksius, produk farmasi yang kadaluarsa. Setelah itu ada laboratorium riset dan komersial, sumber limbahnya seluruh jenis laboratorium. Terus uraian limbahnya bahan kimia yang kadaluarsa, peralatan laboratorium terkontaminasi limbah B3. Lalu ada fotografi. Sumbernya biasanya manufacturing formulasi. Uraiannya larutan developer, fixer, dan bleach bekas. Ada daur ulang minyak pelumas bekas. Sumbernya proses purifikasi, terus fasilitas pengendalian pencemaran udara. Uraiannya residu proses destilasi, evaporasi. Lalu yang ke-10 ada sabun deterjen dan produk pembersih. Biasanya sumbernya proses manufakturing dan formulasi produk. Uraiannya residu produksi dan konsentrat. Ada soal yang terakhir yaitu fasilitas pengangkutan limbah B3 berdasarkan jenis kategori dan sumbernya. Kategori 1, fasilitasnya itu alat angkut tertutup perkereta apian biasanya. Ketentuannya misalkan informasi GPS, tracking, simbol, dan label. Kategori 2 yaitu fasilitas alat angkut terbuka dan tertutup. Ketentuannya biasanya informasi simbol, label, GPS, tracking, dan prosedur penanganan.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.